salah satu keyboard langsung jadi yang tanpa harus dimod, yang dimana bukan seseorang yang antusias keyboard. Ini salah satu keyboard solusinya, yaitu adalah TagWare Phantom Plus. Seperti contoh yang ada di sini. Sudah all in lah, gak usah dioprek-oprek lagi di bagian dalamnya maupun di mod, sudah nyaman langsung dipakai. Dan ini adalah produk terbaru dari TagWare. Yang serinya Phantom Plus dia itu ada dua tipe, yang mempunyai 87 kunci dan juga 104 kunci. Yang dimana perbedaannya dia itu ada numpad di bagian pojok sini. Bisa dibilang agak panjang lah dari segi keyboardnya, tapi tergantung selera kalian, cari yang 87 atau yang 104. Dan apalagi ini di harga terjangkau, cuma di 600.000 untuk yang 104 kunci. Kalau yang 87 case, dia tuh di 550.000. Terjangkau sih. Di harga segitu mendapatkan kualitas yang sangat bagus. Habis ini kita akan bongkar aja dari segi keyboard yang ada di sini, Phantom Plus. Dan juga untuk yang pertama dari segi spesifikasinya, dia tuh memiliki 16,8 juta color untuk RGB lightning-nya. Dan juga lightning-nya bisa diatur, terdapat 18 mode lightning effect. Seperti contoh yang ada di sini untuk caranya. Tinggal tekan FN dan juga ada mode 1 sampai ke 6. Dan juga untuk paket pembeliannya, untuk yang ada di sini, yang pertama mendapatkan Phantom Plus Mechanical Keyboard, dan juga ada switch dan juga keycap puller tool, serta kabel branded USB-C, dan juga 4 kali spare switch. Jadi mana switch yang ada di sini satu dikasih yang brown, dan yang lainnya juga ada 4 tipe lah. Ada yang orange, brown, pink maupun yang red, yaitu tergantung selera kalian. Yang dimana switchnya dia itu dibuat oleh TagWare sendiri, dan dia itu bisa bertahan di 50 juta klik untuk ini switchnya. Seperti itu kurang lebihnya. Kita lihat dari segi desainnya dulu. Aku cabut ya. Untuk yang ada di sini desainnya, dia itu simple sama seperti pada umumnya dari segi keyboard berwarna hitam, dan juga ya standar pada umumnya lah yang 104 case. Tapi dari segi bahannya dia itu ABS dan juga metal. Kalau yang metal tersebut di bagian cover aja di bagian atas ini, sehingga agak berat dari segi keyboardnya. Nggak cuma itu sih, ada faktor lainnya juga, habis ini saya kasih tahu. Dan di bagian bawah sini dia itu dari plastik, ini ya contohnya. Dan metalnya di bagian sini agak mendem dari segi suaranya kalau yang metal. Dan juga di sini di bagian belakangnya ada untuk dudukannya, ada dua sih, di bagian kiri kanan, dan dia itu terbilang bagus daripada di brand pada umumnya. Dan juga di bagian ujung kiri kanan atas bawah ini ada karetnya juga, supaya tidak licin di meja kalian kalau misalkan tidak memakai dudukan yang ada di bagian kiri kanan ini. Ya sepertinya untuk penampakannya standar pada umumnya. Dan di bagian desain ujung-ujungnya sini dia itu tidak lancip, yang dimana dia itu melengkung. Melengkungnya tersebut dia itu bukan bulat tapi tekukan, dan juga keren sih kalau aku pribadi ya. Aku lebih suka tipe yang seperti ini. Dan juga di bagian sini ada tulisan TagWare-nya, kecil dan juga simple. Dan seperti itu untuk penampakannya dari segi keyboard keseluruhan. Dan juga keycaps yang ada di sini, seperti contoh ini ya, dia itu menggunakan double shot ABS keycaps, yang dimana menggabungkan dua lapisan atau layer keycaps dan menggabungannya menjadi satu. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu agak tebal dari segi keycapsnya, seperti ada dua lapisan di bagian dalam sini. Dan juga tulisannya dia itu menembus dari layar pertama. Dan juga di bagian simbol-simbol atau di bagian fungsional, di bagian bawah tulisan F1 sampai F12 maupun yang lainnya, dia itu ada tombol fungsional lah. Dan dia tuh timbul untuk tulisannya, bukan menyatu seperti yang ada di sini tulisannya ya, karena simbolnya di bagian bawah, jadi nggak kelihatan di bagian atas sini ya. Dan juga switch yang dipakai ini dia itu menggunakan 3 pin. Cara melepas dan juga memasangnya dia itu juga simple untuk ini, tidak keras-keras banget lah. Yang dimana udah dikasih untuk puller toolnya sepaket di pembelian. Lanjut saya bongkar dari segi keyboard yang ada di sini. Tapi saya kasih tahu dulu dari segi isiannya apa aja, atau ada beberapa layer lah. Seperti contoh gambaran yang ada di sini, dia tuh ada switch plate yang metal, dan juga ada sound absorption foam, lalu poron foam, PCB, sound absorption foam yang agak tebal, dan lalu ditambahin lagi sound absorption foam yang agak tipis, dan juga di bagian bawahnya ada bottom case yang dari plastik di bagian bawah sini ya. Dan lalu kita bongkar aja yang pertama, dan setelah saya lepas semua, emang bener sih, di bagian bawah dia itu ada foamnya. Yang pertama yang berwarna putih yang tebal, dan juga yang kedua tidak setebal yang putih. Dan lalu di bagian sini ada PCB-nya yang menyatu dengan switch plate. Kalau saya buka emang agak susah ya, jadi nggak saya buka aja. Sudah aku coba buka tapi agak susah, tapi saya kasih gambaran aja yang ada di sini. Dia itu ada foamnya juga di bagian sini, ada foam yang biasa dan juga ada poron foam di tengah-tengah PCB dan juga switch plates. Jadi terbilang ini bagus dari segi kualitasnya, gak usah perlu dimod lagi, udah langsung jadi, sangat simple sekali. Kalau kalian bukan antusias keyboard ya, seperti contoh kayak saya. Kalau saya untuk keyboard, kalau misal dia itu nyaman, bagus,
Ya suka sih, nggak perlu tanpa di mode. Apalagi tergantung harganya juga ya. Kalau yang ini di 600.000 udah all in one. Terbilang simple dan juga sangat cocok seperti saya. Dan apalagi di sini dia ada V3 stabilizer. Ya dimana ketikannya supaya stabil dan juga smooth. Tapi kalau saya lihat dia itu kurang rapi ya. Seperti contoh yang ada di sini untuk penampakannya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke tes game Valorant. Kalau saya memakai ini dan saya tes seperti contoh yang ada di sini, terbilang ini nyaman sih. Dan lanjut ke pengujian suaranya yang berwarna bronze dari Techwear. Dan juga saya akan membandingkan dengan keyboard dari Cooler Master yang saya pakai sehari-hari. Seperti contoh yang ada di sini suaranya. Dan kalau saya bandingkan, sama-sama nyaman, tapi lebih nyaman ke Techwear kalau aku pribadi. Dari segi feel pantulannya, dan apalagi dari segi suaranya, dia itu ringan dan juga enak didengar lah. Tidak terlalu berisik, ya tergantung switch-nya juga sih. Tapi kalau yang ini kan saya bandingkan sama-sama switch Brown dari Cooler Master dan juga dari Techwear. Meskipun dari segi switch-nya, dia itu berbeda pabrik, tapi aku lebih suka yang ini, switch dari Techwear. Tapi terkadang selera orang beda-beda ya untuk yang switch, apalagi ada juga yang suka memakai switch yang biru lah, yang clicky kalau yang itu. Dan lanjut ke kesimpulannya, di harga 600.000 terbilang ini worth it sih kalau kalian bukan suatu antusias keyboard yang pengen langsung nyaman lah, yang all in one, nggak perlu dioprek-oprek dalamnya maupun di mode. Dan di mana dalamnya tersebut ini udah sangat bagus banget, udah banyak foamnya dan juga agak berat sih dari keyboard yang ada di sini ya. Kalau nggak salah tersebut di 900 sampai di 1 kilo untuk keyboardnya. Dan juga kalau aku pribadi lebih suka yang 87 case daripada yang 104 case, tapi ya tergantung selera kalian membutuhkan numpad atau tidak dari segi fungsinya. Dan juga desainnya ya standar bagus pada umumnya untuk keyboard yang ada di sini. Dan juga garansinya di 1 tahun dari S-Gear Indonesia. Jadi nyaman, kalau misalnya ada kendala langsung ganti baru untuk yang ini. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya untuk keyboard yang ada di sini, Techwear Phantom Plus. Semoga menjadi salah satu bahan lah yang dimana kalian mencari keyboard, ini bisa jadi salah satu pilihannya. Kalau kalian suka yang langsung jadi tanpa di mode maupun dioprek-oprek dalamnya, karena dia itu sudah bagus dari dalam. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Techwear Phantom Plus. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review papat PC dan juga aksesoris PC seperti contoh yang ada di sini, ada keyboard, mouse, speaker maupun yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.